Pergi mudik menggunakan kendaraan pribadi menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk pulang ke kampung halamannya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Oleh sebab itu, saat arus mudik berlangsung, beberapa penginapan menjadi ramai karena dijadikan pilihan bagi para pemudik untuk istirahat sejenak dan melepas lelah sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Meskipun saat adanya pandemi COVID-19, para pelaku industri perhotelan sempat kolaps. Namun seiring dengan penurunan tren kasus COVID-19, utamanya saat pemerintah telah memperbolehkan perjalanan mudik lebaran di tahun ini, bisnis perhotelan pun kembali bergeliat. Marketing Safari Resort Rahmatullah di Bogor, Jawa Barat, Sabtu 30 April mengaku saat ini kapasitas di Taman Safari Resort sudah hampir penuh atau sekitar 70 hingga 80%. Ya, untuk saat ini, untuk okupansi kita udah lumayan cukup baik, itu rata-rata mulai dari tanggal 30 itu okupansi sudah 70 sampai 80% sampai nanti liburan lebaran di tanggal 5. Kalau kami dari awal pandemi kita udah menerapkan standar COVID, baik dari kebersihan di kamar, kemudian mulai dari 3M itu kita selalu kita jaga gitu kan semuanya. Jadi kita tetap optimis bahwa kita sudah standar yang diterapkan oleh pemerintah. Sementara itu, pegawai Learn Hotel di Bogor Minggu 1 Mei mengungkapkan, biasanya hotel akan ramai dan terisi penuh setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya sih suka banyak Mbak, kalau misalkan habis lebaran mah. Kadang hotelnya nyampe penuh juga sih. Harapan di sini ya mudah-mudahan hotelnya cepat ini aja, rame lagi aja gitu ya, gitu mudah-mudahan. Terus kedua, kitanya pada sehat aja Mbak, gitu aja. Gitu aja harapan saya Mbak. Ia pun berharap setelah lebaran nantinya atau saat arus balik berlangsung, hotel tempat ia bekerja bisa ramai dan terisi penuh seperti sebelum pandemi COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Putri Hanifah, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kebijakan baru pemerintah untuk menerapkan adaptasi normal baru memasuki era endemi berdampak positif bagi maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Kini maskapai Garuda Indonesia sudah bisa membuka kembali penerbangan langsung dari Makassar ke Madinah pulang pergi untuk kegiatan umroh setelah masa pandemi COVID-19 sempat ditutup. Di sela peresmian rute tersebut di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Selasa 3 Mei 2022, Vice Presiden Sulawesi Kalimantan Papua Region PT Garuda Indonesia Tbk, Berton Hutapea menyampaikan, pihak Garuda sudah lama mempersiapkan pembukaan kembali rute Makassar Madinah pulang pergi, mengingat tingginya animo masyarakat Sulawesi Selatan untuk berumroh. Dari potensi atau peminat masyarakat dari Makassar ini cukup tinggi. Memang waktu itu kita masih terkendala dengan beberapa kebijakan bahwa untuk pintu masuk ke internasional Indonesia itu masih di daerah Jakarta dan lalu Manado ya, dan kemudian sekarang juga Bintan, dan perlahan-lahan kemarin dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah akhirnya Makassar bisa dibuka untuk sehingga itulah yang menjadi poin kita untuk bisa terbangkan langsung dari Makassar ke Madinah. Sementara itu, Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Iksan Mustari mengatakan, penerbangan langsung Makassar Madinah pulang pergi ini membayar kerinduan masyarakat Sulawesi Selatan. Pasalnya jamaah umroh di Indonesia terbanyak dari Sulawesi Selatan. Ada penerbangan yang bahkan direct ke Madinah. Ini Bapak Gubernur memberikan apresiasi sekali kepada Garuda tentu Pak Berton, karena ini membayar kerinduan masyarakat Sulawesi Selatan. Perlu saya sampaikan bahwa jumlah umroh di Indonesia yang terbanyak itu Sulawesi Selatan. Penerbangan perdana Garuda dari Makassar langsung ke Madinah pada 3 Mei 2022 ini menggunakan pesawat Airbus 330-900 Neo dengan nomor penerbangan GA9888 membawa jamaah umroh sebanyak 299 orang
pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Suryadi Bapong, Ridwan Roka, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pelabuhan Bastiong, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara pada hari kedua Idul Fitri 1443 Hijriah. Selasa 3 Mei 2022 dipadati warga yang hendak menyeberang ke Kota Tidore, Kepulauan. Satu persatu warga yang mengantri di pelabuhan menunggu giliran berangkat menggunakan jasa perahu motor. Antrian warga di Pelabuhan Bastiong ini diawasi ketat oleh petugas kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 2 Ternate, dibantu sejumlah anggota kepolisian Polda Malut untuk mengatur kawasan pelabuhan. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan atau KASILALA dari KSOP kelas 2 Ternate, Muklis Junaidi, mengungkapkan kepadatan warga di Pelabuhan Bastiong memang sudah menjadi tradisi warga di daerah ini pada setiap momen Idul Fitri maupun Idul Adha. Mereka akan menyeberang dari Ternate ke Tidore maupun sebaliknya untuk bersilaturahmi bersama keluarga dan kerabat di kedua kota itu. Menurut Junaidi, terjadinya antrian di Pelabuhan Bastiong disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat yang melonggarkan warga untuk mudik Lebaran tahun ini, karena kasus COVID-19 di tanah air semakin melandai. Saat ini H+2 di Pelabuhan Bastiong sendiri terjadi peningkatan penumpang, khususnya yang menggunakan perahu motor dari Pelabuhan Bastiong ke Pelabuhan Rum Tidore, disebabkan ramainya para masyarakat yang melakukan silaturahmi dari Tidore ke Ternate maupun sebaliknya. Diperkirakan terjadi peningkatan lebih dari sekitar 100% peningkatan. Junaidi menambahkan pihaknya sudah memprediksi di hari kedua Idul Fitri khususnya di Pelabuhan Bastiong akan terjadi antrian panjang. Sebab itu pihak KSOP Ternate telah menyiagakan puluhan petugas di Pelabuhan Bastiong guna mengawasi aktivitas pelayaran yang dilakukan perahu motor. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Lebaran hari kedua dimanfaatkan ratusan pengunjung yang datang dari berbagai wilayah di Kota Palangkaraya dan wilayah kabupaten terdekat lainnya untuk menikmati suasana objek wisata air hitam Sebangau yang berlokasi di Kelurahan Karangbangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keberadaan ratusan pengunjung yang memadati kawasan wisata ini tentunya diawasi oleh petugas dari kelompok masyarakat sadar wisata Pokdarwis dan petugas dari Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya untuk memberikan keamanan bagi pengunjung. Pengunjung yang ingin menikmati susur sungai menggunakan kapal motor hias cukup membayar Rp21.000, sudah termasuk asuransi keselamatan dari Jasa Raharja. Jumlah pengunjung kapal motor hias pun dibatasi, hanya boleh 20 penumpang saja. Kenapa memilih di wisata air hitam? Rame sih. Rame? Iya. Harapannya ke depan pas ini berjalan kembali atau seperti apa, Mbak? Berjalan kembali, dikembangkan lah. Kalau Ini baru pertama kali atau seperti apa, Mbak? baru pertama. Pertama kali ya? Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Sawang, menuturkan, dalam mengawasi pengunjung, pihaknya terus mengimbau pengunjung untuk terus mengenakan masker. Pihaknya juga membatasi jumlah penumpang bagi pengunjung yang ingin menaiki kapal motor, termasuk anak-anak, guna menghindari kecelakaan air. Imbauan kepada masyarakat Untuk prokes, Pak. Ya, tetap imbauan tetap kita atur, kita imbau. Kita minta kepada setiap pengunjung harus selalu pakai masker, tidak boleh tidak. Itu pertama. Lalu kedua, masuk kapal wisata pun tetap kita batasi, maksimal itu 20 orang. Ya, sama anak-anak. Tidak boleh, tidak lebih, tidak kurang. Ya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis, Kelurahan Kereng Bangkirai, Sabran Husin merasa bersyukur karena semakin sore kawasan objek wisata air hitam Sebangau semakin ramai dikunjungi. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi warga setempat yang bermukim di kawasan objek wisata air hitam Sebangau. Kalau saya menghitung hari ini sampai 300-400% peningkatannya dibandingkan hari-hari biasa. Nah, jadi kami cukup berterima kasih, semuanya bisa kami layani dengan baik. Total berapa Pak? Berapa orang yang masuk sudah di sini? Diperkirakan 1.000 atau berapa? Lebih dari 2.000 aja lebih. Lebih ya. Untuk hari ini aja lebih dari 2.000. Kunjungan di objek wisata air hitam Sebangau di hari Lebaran kedua ini mengalami kenaikan jumlah pengunjung hingga 400%. Kondisi ini tentunya berdampak pada geliat ekonomi di kawasan ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT Kereta Api Indonesia KAI menyarankan bagi masyarakat yang akan mudik di momen Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah yang berangkat dari Daob 1 Jakarta untuk memesan tiket di tanggal 4 hingga 7 Mei 2022. Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta Eva Hairunisa Selasa 3 Mei 2022 mengatakan tiket pada tanggal tersebut masih cukup tersedia meskipun jumlah pemesanan terus meningkat. Berdasarkan data per hari ini, rata-rata jumlah tempat duduk yang telah dipesan sekitar 40 sampai dengan 75%. Eva mengingatkan kepada para calon penumpang yang akan hendak melakukan perjalanan untuk dapat kembali memperhatikan protokol kesehatan dan aturan perjalanan yang berlaku. Jika ingin membeli tiket dan mudik setelah Lebaran, mungkin untuk dapat melakukan segera pengecekan tiket ataupun ketersediaan jadwalnya di KAI Akses ataupun juga dapat melalui semua agen penjualan resmi. Dan kemudian kami mengingatkan kembali kepada seluruh pengguna jasa yang akan membeli tiket menggunakan jasa kereta api, mohon untuk perhatikan kembali peraturan-peraturan ataupun persyaratan yang harus diikuti pada saat akan menggunakan kereta api terkait protokol kesehatannya. Adapun tujuan yang banyak dipilih dalam periode pemesanan tiket di tanggal tersebut yakni Yogyakarta, Solo, Kutoarjo, Purwokerto, Kebumen, Tegal, Semarang, Surabaya, Malang, Cirebon, dan Bandung. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.